Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita beraktivitas pagi, mari kita satukan diri kita bersama berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati pikiran jiwa saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk pada hari Rabu ini yang dibacakan oleh anak sidik kita, Felix Panjaitan. Firman Tuhan untuk pagi ini tertulis dalam Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari anak sidik kita, yaitu Rindu Damayanti. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibacakan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa Nabi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mencatat bagaimana kejahatan manusia. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa manusia hatinya mengarah kepada kejahatan untuk selama-lamanya. Bahkan dalam ayat firman Tuhan kita ini, kalau kita baca secara langsung dan ayat-ayat berikutnya, hampir 3 kali dikatakan oleh Alkitab, oleh Kejadian 6, bahwa manusia sudah rusak. Akan tetapi dalam firman Tuhan Kejadian 6 ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapatkan anugerah Tuhan. Mengapa Nuh mendapatkan anugerah Tuhan? Seperti pertanyaan anak kita tadi, karena Nuh dapat menjaga integritas hidupnya di antara tengah-tengah manusia atau dunia yang sudah rusak. Nuh tetap hatinya terpaut kepada Tuhan. Dia tidak terpancing, dia tidak mengikuti apa yang dilakukan manusia pada zamannya, yaitu melawan Allah. Oleh sebab itulah, maka Allah menganugerahkan anugerah kepada Nuh, yaitu keselamatan. Karena dari hukuman Tuhan melalui air bah, hanya Nuh dan keluarganya sajalah dan sepasang tiap jenis hewan yang selamat daripada air bah. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana keintegritasan hidup kita? Seperti dikatakan kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Bagaimana kehidupan kita? Apakah sesuai dengan namanya, yaitu pengikut Kristus? Bahkan kalau dipadankan lagi dengan situasi kondisi di dunia ini, situasi kondisi di masyarakat pada zaman now, di mana masyarakat sekarang, orang-orang sekarang tidak takut lagi untuk berbuat dosa. Masihkah kita mempertahankan hidup kita sebagai pengikut Kristus? Apakah kita sudah terpengaruh oleh manusia pada zaman sekarang? Ikut-ikutan melawan, ikut-ikutan tidak takut akan dosa, ikut-ikutan tidak takut kepada Allah. Marilah kita belajar daripada Nuh yang mendapatkan anugerah Allah, yang mendapatkan kasih Allah, karena dia bisa mempertahankan kualitas hidupnya, atau yang kita sebut integritas hidupnya, seperti namanya, dia adalah umat Allah. Semoga Roh Kudus, Roh Allah menguatkan kita selalu di dalam
segi kehidupan kita, di tengah-tengah keaktivitasan hidup kita, di tengah-tengah keberadaan kita dimanapun kita berada, kita dapat mempertahankan kualitas dan integritas hidup kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus menguati, Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin.